Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Raihanun dengan NIM 2508 2014028. Prodi PGSD kelas SA 125. Baik, saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Dengan dosen pengampuh Dr. Andes Wahiyullah Alan Nasir, SPD, MPD. Latar belakang, penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran itu sendiri. Banyak mahasiswa mengadopsi cara belajar yang efektif, seperti menghafal tanpa memahami konsep, tidak mengetahui gaya belajar pribadinya, atau gagal berhubungkan teori yang dipelajari dengan aplikasi di dunia nyata. Pembahasan, memahami prinsip transfer retensi. Transfer belajar adalah kemampuan belajar untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah mereka peroleh dalam satu konteks. Pembelajaran ke konteks yang berbeda atau situasi baru. Retensi belajar adalah proses penyimpanan dan pemeliharaan informasi dalam memori jangka panjang sehingga dapat diingat dan diakses kembali di kemudian hari. Retensi berlawanan dengan lupa atau forgetting. Memahami prinsip belajar kognitif. Memahami prinsip belajar kognitif adalah memahami bagaimana otak memproses, menyimpan, dan mengingat informasi. Inti dari pembelajaran kognitif adalah melihat belajar sebagai proses mental aktif yang melibatkan penalaran memori, pemecahan masalah, dan pemahaman, bukan sekedar respon pasif terhadap stimulus luar. Memahami prinsip belajar efektif, belajar psikomotorik. Memahami prinsip belajar efektif untuk ranah psikomotorik sangat penting karena ranah ini fokus pada keterampilan fisik, gerakan, dan tindakan atau motorik. Prinsip-prinsip belajar psikomotorik efektif. Ada aktivitas dan praktik langsung atau learning by doing, demonstrasi yang jelas dan penjelasan yang baik, partisipasi aktif dan tiruan atau imitasi, latihan yang cukup dan berulang atau repetitif praktik, umpan balik, feedback segera dan konstruktif, kesiapan dan kematangan fisik atau mental, kesiapan integrasi dengan ranah kognitif dan afektif atau integritas, dan penilaian berbasis kerja atau fair performance assessment. Memahami prinsip evaluasi. Memahami prinsip-prinsip evaluasi atau penilaian dalam belajar dan pembelajaran sangat penting untuk memastikan proses penilaian berjalan efektif, adil, dan memberikan dampak positif pada peserta didik maupun kualitas pembelajaran. Berikut adalah prinsip-prinsip utama evaluasi belajar dan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan instrumen atau alat ukur. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan proses. Yang ketiga, prinsip yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil. Kesimpulannya adalah mahasiswa telah mencapai tingkat pemahaman yang memadai mengenai konsep-konsep dasar teori dan kaidah-kaidah yang mendasari proses belajar pada diri individu atau prinsip belajar, serta strategi dan metode yang efektif dalam memfasilitasi proses belajar tersebut di lingkungan pendidikan prinsip atau pembelajaran. Baik, sekian, hanya itulah materi pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.